Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di Responsi Data Structure. Saya Juan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang auto balancing tree yang part 2-nya, yaitu tentang red black tree ya. Nah, red black tree itu apa sih? Nah, black tree itu sama kayak binary search tree, terus dia juga auto balancing ya. Cuma bedanya itu ada aturan-aturan lain. Jadi dia mirip AVL sebenarnya. Nah, sebuah binary search tree dikatakan red black tree. Nah, itu kalau misalnya tiap node-nya itu kan ada pohon misalnya. Nah, pohonnya ini nanti akan bakal ada warnanya nanti. Nah, ini misalnya misalnya hitam, black atau enggak merah ya. Nah, itu peraturan pertama. Nah, terus peraturan kedua, warna si akar root itu selalu black. Jadi nggak mungkin root itu merah. Nah, terus all external nodes ini kurang penting ya soalnya ini kayak nil gitu. Ini cuma nanti nggak ditampilin. Jadi kurang penting. Sebetulnya kurang penting. Terus untuk kemudian kalau misalnya node-nya warna merah nih, misalnya node-nya merah. Pakai node. Misalnya node-nya merah. Nah, nanti tuh anaknya itu udah pasti hitam. Jadi anaknya udah pasti hitam. Nah, terus ada aturan lagi nih. Ada 4 high property implies. Oke. Nah, apa ini aturannya? Nah, aturannya tuh kalau misalnya aturannya itu jadi kalau misalnya ada node merah misalnya, bentar. Misalnya ada node warna merah. Nah, bapaknya itu nggak boleh merah lagi. Intinya kalau merah berarti bapaknya harus hitam. Nah, terus ada satu lagi nih. Kalau misalnya, jadi setiap anaknya itu subtree, misalnya kan ada root nih. Kan nanti ada subtree-nya nih. Ada subtree-nya. Nah, ini tuh kan bakal ada node hitam, ada node merah kan. Nah, node hitam merah ini nanti bakal jadi pembanding. Apakah dia seimbang atau enggak. Nanti bakal diganti gitu warnanya. Jadi kalau misalnya di kiri misalnya itemnya cuma satu, tapi di kanan itemnya ada banyak nih. Nah, nanti tuh bakal ganti warna nanti. Nah, kita langsung lanjut aja ke insertnya. Nah, di sini ada yang bagian pentingnya nih. Kalau setiap node itu yang baru masuk, itu harus merah. Nah, berarti ibarat mah pertama gini. Kalau misalnya kita masukin Y. Nah, itu tuh Y-nya tuh merah. Jadi kita masukin nih. Y tuh pertamanya merah. Terus karena dia root, makanya dia ubah jadi warna hitam. Terus kita masukin X nih, X misalnya ke kiri. Nah, si X-nya itu sebenarnya merah dulu. Merah dulu, terus masukin X-nya ke dalam sini. Ke bawahnya Y. Nah, terus dicek nih. Oh, ternyata udah nggak salah. Ya udah, diemin aja warnanya. Nggak ada yang salah. Lanjut, contoh lagi. Nah, ini misalnya ada Z. Ini mendingan kita ganti jadi angka ya. Misalnya dia angka 1. Oh, sebentar. Misalnya kita ada angka 1. Terus anak kirinya itu merah. Misalnya anak kirinya berarti 0 anggap aja. Terus anak kanannya
Itu 2 anggap aja. Terus 0 punya anak kiri. Ini baru masuk ya. Baru masuk warnanya merah. Anaknya misalnya -1 nih. Nah ini kan merah-merah kan. Merah-merah nggak boleh. Makanya diganti. Nah gantinya gimana? Kalau misalnya anak not yang kita baru masuk ini warna merah. Terus bapaknya itu merah. Nah caranya gimana? Kita ganti. Bapaknya itu jadi warna hitam. Jadi ini sebenarnya harus diganti nih warnanya. Ini 0. Terus bapaknya ganti warna, pamannya juga ganti warna. Nah, habis itu kakeknya ganti warna juga, jadi warna merah. Jadinya kayak gini. Nah, tapi di sini tuh PPT Binus kayaknya ada yang salahnya. Karena harusnya pada dasarnya root itu, akar itu selalu hitam. Nah, makanya ini sebenarnya ini tuh hitam Z-nya. Ada yang salahnya. Ini berarti harusnya hitam. Nah, lanjut. Nah, ini kita misalnya insert nih. Kalau kalian masih ingat AVL, misalnya ini kan kiri terus nih. Kiri terus itu dia nggak balance. Nah, makanya kita pakai single rotasi. Rotasinya ke kanan. Kalau rotasi ke kanan, si Y-nya bakal jadi root. Nah, kalau misalnya Y jadi root, kita gambarin berarti kayak gini kan. Y-nya merah. Terus X-nya di kiri, merah juga. Terus kanannya Z, tapi warna hitam. Nah, terus kan ada peraturan di mana kalau misalnya anaknya merah, X ini merah nih. Y-nya merah juga. Berarti kan nggak boleh. Nah, ya udah kalau nggak boleh, ubah bapaknya jadi ganti warna, jadi warna hitam. Makanya ini Y-nya jadi hitam. Terus sepupunya, saudaranya ganti warna merah. Ada peraturan lagi kan. Makanya nanti jadi kayak gini. Y-nya hitam, kiri kanannya merah. Nah, lanjut lagi. Nah, terus ada lagi nih. Misalnya ini zatnya warna hitam ke kiri, ke kanan. Ini kan bapaknya ke kiri, Y punya bapak, bapaknya ke kiri. Terus bapaknya si X alias kakeknya Y itu ke kanan. Berarti kan beda arah kan. Nah, makanya double rotasi. Makanya double rotasi. Nah, double rotasinya masih inget nggak? Novel. Kalau kayak bentuknya kayak gini beda arah. Berarti misalnya ke kanan, berarti rotasi ke kiri dulu. Nanti bakal jadi Z, X, Z, Y, X. Nah, habis itu baru rotasi ke kanan. Nanti bakal jadi Y, terus kanannya Z, kirinya X. Nah, coba kalau kita kasih warna ya. Misalnya Z, X-nya merah ya. Berarti nanti bakal jadi setelah rotasi ke kiri, ini kan seginian X-nya rotasi. Berarti dia bakal jadi Z warna hitam, terus ke kiri warna merah, ininya jadi Y, terus kiri lagi itu X. Nah, habisnya tuh, ini kan masih violation ya, ada masalah. Nah, ini harus dirotasi ke kanan. Nah, setelah rotasi ke kanan jadinya Y.
nya jadi akar, terus ke kanannya ada Z, terus ke kiri ada X. Nah, tapi sama kayak yang tadi. Ini X bapaknya merah juga. Nggak boleh. Udah aturannya kayak gitu. Ya udah, ubah bapaknya jadi hitam. Pamannya ada nggak? Nggak ada, ya udah. Terus saudaranya merahin. Makanya nanti jadi kayak gini. Nah, lanjut. Ini contoh insertnya ya. Jadi misalnya, ingat, ini kan pertama misalnya kita suruh masukin algoritma. Ya udah, ingat nggak pertama not baru selalu merah. Nah, kan di insert tuh. Setelah di insert, ternyata kosong. Ternyata si A itu root. Nah, karena root, ingat nggak root itu selalu hitam. Makanya A-nya itu jadi hitam nanti. Diganti warnanya. Nah, coba dibikin di sini misalnya. Berarti A. Terus L. L itu lebih besar dari A. Berarti dia masuk ke kanan. Ingat, kalau mau input, L-nya harus warna merah. Input not baru harus warna merah. Ya udah, masukin ke kanan. L kan lebih besar dari A. Ya udah, berarti ke kanan. Nah, habis itu algo ALG. G. G itu lebih besar dari A. Tapi G itu lebih kecil dari L. Berarti misalnya G cek sama A. G lebih besar dari A. Berarti ke kanan. G cek sama L. G itu lebih kecil dari L. Berarti ke kiri. Nah, ini kan ngebentuk tiga gini kan, nggak balance. Nah, caranya gimana? Rotasi ke kanan. Berarti kayak gini. L sama G itu rotasi. Nanti bakal jadi G, L. Kayak gini. Ini masih sesuai aturan BST ya. G lebih besar dari A, berarti ke kanan. Terus L itu lebih besar dari G. Nanti bakal jadinya jadi A, G, terus ke kanan lagi L. Nah, habis itu kan ini masih nggak balance. Nah, balance-nya ya left rotation ke kiri. Berarti nanti jadi gimana? Jadinya G, G kan tadi merah ya. Terus A-nya hitam tadi. Terus ke kanan L. Nah, ini ingat gak tadi L bapaknya merah juga. Berarti harus diganti. Ya udah, bapaknya hitamin. Bapaknya hitamin. Berarti ini G-nya hitam. Nah, terus saudaranya merahin. Makanya nanti jadi GAL kayak gini. AL-nya merah. Dirapihin dulu. 3. Terus kirinya A. Kanannya L. Oke, lanjut. Al. Go. O ya, berarti O. Nah, O itu lebih besar dari G. Berarti dia ke kanannya G. Nah, pas di L cek lagi. O itu lebih besar dari L. Makanya dia ke kanan. O. Nah, tapi setelah dilihat, setelah dilihat nih, ini O punya bapak merah juga. Sama kayak tadi. Berarti bapaknya sama pamannya itu dihitemin. Berarti nanti jadi L-nya hitam, A-nya hitam. Terus kakeknya dimarahin.
kakeknya dimerahin. Nah, terus dianya bakal tetap ya warna merah. Sepupunya kalau ada saudaranya merahin juga. Tapi karena nggak ada ya udah. Habis itu, ingat nggak? Kan kakeknya itu akar kan? Akar itu selalu warna hitam. Nah, makanya dia bakal jadi hitam tetap. Terus A sama L-nya hitam. Nah, hitam ketemu hitam. Nah, itu tuh nggak apa-apa. Kalau merah ketemu merah nggak boleh. Merah ketemu merah itu nggak boleh. Tapi kalau hitam ketemu hitam, itu masih nggak apa-apa. Nah, lanjut. Al, go, R ya. Misalnya R nih. R itu lebih besar dari G. Berarti ke kanan. R lebih besar dari L. Ke kanan. R lebih besar dari O. Ke kanan lagi. Berarti R di sini. Nah, dilihat lagi nih. R sama O merah. Nah, tapi sebelum itu kita lihat lagi. Di sini tuh ada yang violation nih. Ini kan nggak boleh kan? Jadi kita harus, kan ini ke kanan. Berarti kita harus left rotation. Berarti nanti ini bakal kita pisahin L, O, R. Biar lebih gampang. Terus rotasi ke kiri kan. Rotasi ke kiri berarti O-nya bakal jadi akar. Akar subtri. Jadi dari subtri sini O bakal jadi akar. Subtri kanan O bakal jadi akar. Nah, berarti nanti bakal jadi O. Terus kirinya L. Terus kanannya dia bakal R. Nah, coba masukin ke dalam ininya. Dalam trinya. Berarti O-nya tadi warna merah. L, O, R. L-nya tadi warna hitam. Terus R-nya tadi warna merah. R-nya warna merah. Ya. Nah, terus dilihat dari sini. R, bapaknya merah juga. Udah merah, bapaknya merah. Sama kayak tadi. Berarti bapaknya dihitamin sama kakek sama pamannya. Pamannya di sini udah hitam. Terus sepupunya saudaranya samain warnanya merah. Nah, nanti bakal jadi kayak gini sama ya. Terus masuk lagi I. I selalu ingat, masuk yang baru pasti warna merah. I cek sama G lebih besar. I cek sama O lebih kecil. I cek sama L lebih kecil, berarti ke kiri. Masuk ke kiri, ingat ini merah sama merah. Nah, merah sama merah berarti tuker. Bapaknya jadi warna hitam. Bapaknya jadi warna hitam. Bentar, karena udah jelas. Bapaknya jadi warna hitam. Terus pamannya juga warna hitam. Berwarna. Kakeknya warna merah. Kakeknya warna merah. Tadi yang baru warna merah ya. Nah, udah sama nih. Sama kayak gini. Terus lanjut lagi. Masuk T. T langsung masuk aja ke kanan. T sama G lebih besar T. Berarti ke kanan. Sebentar. T sama G lebih besar T. Ke kanan. T cek sama O.
ke kanan. T lebih besar dari O. Terus T cek lagi sama R. T lebih besar dari R. Berarti ke kanan. Nah ini udah aman. Nggak ada violation sama sekali. Algoritma H. Ya, H-nya masuk sekarang. Masukin H. Cek. H sama G lebih besar H. GH. Berarti ke kanan. H sama O lebih kecil H dong. Berarti ke kiri. H sama L lebih kecil H. Berarti ke kiri lagi. H sama I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. H lebih kecil dari I. Berarti ke kiri. H. Terus di sini, kalian lihat di sini bakal ada violation nih. Ini kan 3. Ya udah, kita ubah dulu dong. Ubah dulu. Kalau kayak gini kan tadi, kalau bentuknya ke kiri, berarti 1 kali rotasi ke kanan ya. Kalau ke kiri, rotasinya ke kanan. Kalau ke kanan, rotasinya ke kiri. Nah, ya udah rotasinya sekarang kan ke kiri. LIH ke kiri, berarti rotasi ke kanan. Berarti nanti jadi I-nya itu bakal jadi root. I ke kiri H, ke kanan L. Nah, coba kita masukin ke tree-nya. Berarti nanti bakal sama kayak yang di sini. Tapi kan tadi I-nya masih warna merah ya. I-nya warna merah, H-nya warna merah, L-nya warna hitam. Nah, terus si H ini kan merah. H-nya merah, bapaknya merah. Nggak boleh tuh. Makanya diganti. Berarti bapaknya hitamin. Terus sepupunya merahin. Saudaranya merahin. Nah, udah. Habis itu masuk lagi algoritma. Berarti M ya. Masuk M. M lebih besar dari G. Ke kanan. Cek O lebih kecil M. Berarti ke kiri. M cek sama I. Lebih besar. Berarti ke kanan. M sama L. Lebih besar. Berarti M di sini. Nah, M di sini. Ini kan warna merah M ya. Terus L-nya warna merah. Nah, ya udah berarti harus diubah. Ubahnya gimana tuh tadi? Berarti bapaknya ubah warna hitam, terus kakeknya warna merah. Kakeknya warna merah. Nah, ini kan tadi bapaknya warna hitam. Nah, pamannya jangan lupa warna hitam juga. Nah, habis itu kalau kalian cek balance atau enggaknya, ini di sini ada yang nggak balance nih. Di bagian sini ada yang nggak balance. Nah, kalau yang kayak gini kan ini bapaknya, bentar. Kalau yang kayak gini kan ini ke kanan bapaknya, terus kakinya ke kiri. Berarti kan nggak satu arah. Nah, berarti dia double rotation. Berarti ini rotasi ke kanan, habis itu rotasi ke kiri.
Nah, rotasi ke kanan nih. Coba rotasi ke kanan. Anggap aja, berarti rotasi ke kanan. Kita ambil anak kanannya. Ambil anak kanannya. Rotasi ke kanan, ambil anak kanannya. Simpen nih, misalnya LM. Nah, ini kan IO. Bentar. Ini kan IO nih. IO rotasi ke kanan. Berarti nanti jadi O. Berarti nanti jadi I. Terus kanannya O. Coba bentar dihapus. Berarti I. Ini kanannya O. Nah, terus kan I itu punya anak kanan kan? Nah, anak kanannya I bakal jadi anak kirinya O. Berarti di sini bakal ada L sama M. Terus O masih punya anak kanan ya, R sama T. Makanya nanti bakal jadi, oh ini rotasi ke kanan sekali. Terus habis itu kita rotasi lagi nih. Kalau misalnya kita benerin, berarti jadinya gini. Ini I sama O tuker nih. Jadi rotasi ke kanan. Jadi bentuk akhirnya bakal kayak gini. Jadi ini G. G masih jadi root. Terus kiri ada warna hitam A. Terus kanannya warna merah. Ini karena udah singgah rotasi ke kanan. Berarti nanti dia bakal ini I. I-nya warna merah ya. I. Terus ke kanan itu O. Nah, anak kanannya O kan ada kan? Itu R sama T. Ya udah, masukin R sama T. Terus anak I kan punya anak kanan nih. I kan punya anak kanan. Nah, anak kanannya I bakal jadi anak kirinya O. Ya udah masukin aja. Anak kirinya O. Anak kirinya O. Itu anak kanannya si I. Ya udah L terus ke kanan M. Habis itu I masih punya anak kiri kan? Ya udah masukin aja H. Nah, ini udah single rotasi. Nah, habis itu ini tuh violation lagi nih. Rotasi ke kiri. Nah, rotasi ke kiri gimana? Rotasi ke kiri berarti I punya anak kiri kan? Nah, ini disimpan nih. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. G. Ini bakal jadi anak kirinya I. Berarti I-nya itu bakal jadi root. I-nya bakal jadi root. Terus si G itu bakal jadi anak kirinya I. Nah, habis itu G punya anak kiri kan? Ya udah masukin aja. Nah, G ini kan I punya anak kiri. Nah, anak kirinya I bakal jadi anak kanannya G. Masukin H. Habis itu I punya anak kanan kan? Ya udah ini masukin aja. Tinggal disalin. O, anak kirinya O, L sama R. Anak kanannya R itu T. Anak kanannya L itu M. Nah, di sini tuh ada yang aneh nih. Ini merah, terus bapaknya merah.
Nah, gimana tuh? Kayak tadi nih, bapaknya hitamin. Bapaknya hitamin, bapaknya hitamin, jadi I. Terus, saudaranya, ingetin, saudaranya merahin. Saudaranya merahin. Bapaknya ubah, kakeknya ubah. Kalau ada yang merah-merah gini, bapaknya ubah, kalau punya kakek ubah juga. Nah ini kan kebetulan cuma bapaknya doang, bapaknya ubah, nggak ada pamannya juga kan. Nah nanti bakal jadi kayak gini. Nah itu untuk insertion, nanti bakal jadi I-nya bakal root warna hitam. Nah terus kalian hitung nih, ini hitamnya ada berapa nih? Kiri 2, kanan 2. Nah ini baru seimbang. Dan bener nih, si warnanya udah bener. Ya itu paling sekian insertion. Nah kita langsung masuk lagi ke deletion. Nah deletion langsung masuk aja ke contohnya. Ini sama ya, insert insert kayak algoritma. Nah, coba langsung ke deletionnya. Misalnya di sini mau delete apa nih? Delete L. L-nya mana sih? L itu root kan? Nah, ini kan caranya cari successor. Cara cari successor atau intinya kalau cari successor itu ke kanan sekali, ke kiri terus, atau enggak ke kiri sekali, ke kanan terus. Makanya ini yang dipindahin itu kalau enggak I atau enggak yang ini. Nah, kebetulan yang dipindahin itu I. Ya udah, I pindahin sama L. I-nya naikin ke L. Sekarang I-nya jadi root. Nah, I-nya jadi root nih. L-nya buang. Nah, kebetulan kan ini kalau ke kanan terus ke kiri, ini berarti nanti M-nya yang bakal naik. Nah, M-nya bakal naik berarti nanti N-nya naik. Kebetulan di sini pakainya itu yang ke kiri terus ke kanan terus-terusan. Makanya nanti I-nya naik. I-nya bakal jadi root. Nah, gimana tuh caranya? Setelah I-nya bakal jadi root, ini kan I warna merah. I-nya warna merah, I-nya gantiin L. Nah, ini kan harusnya I-nya warna merah. Tapi root itu selalu warna hitam. Ya udah ganti warna ya. Terus misal delete A. A-nya di mana nih? A-nya A-nya ini. A-nya di situ. Ya udah, nanti eh, kita lanjut lagi delete A nih. Delete A itu A-nya di sini ya. A itu nggak punya anak sama sekali. Ya udah langsung delete. Nah, terus kan kalau kalian lihat di sini tuh ada yang aneh nih. Ini nggak seimbang nih. Nah, nggak seimbang ini ya udah berarti right rotation and left rotation. Ini kita ubah ya, misalnya kita pindahin ini berarti B, G, terus C. Ini sama aja kayak AVL. Mau diulang-ulang doang RBC sama AVL. BGC. Ini berarti right rotation jadi B, terus C, terus G. Nah, habis itu left rotation. Kita pindahin aja ke sini. Berarti jadi C, terus kirinya B, kanannya G. Nah, makanya nanti jadi kayak gini. C, kirinya B, kanannya G. Kita lanjut lagi delete B. Nah, delete B gimana? Ini kan ada B nih.
Di sini B. Ini B ya. B punya anak kanan nggak ada, anak kiri nggak ada. Ya udah ini tinggal coret aja. Terus lanjut lagi, delete C. C di mana? C di sini kan. Anak kirinya nggak ada, anak kanannya ada. Ya udah, tuker aja G-nya masukin. G-nya gantiin C. Makanya jadi G doang nih. Terus ini ngikutin nih. Cuma ini gambarnya agak bingung jadi. Tapi masih sama ya. Ya masih sama. Terus lanjut delete O. O di sini ya. O di sini. Ini O. Cara delete gimana? Berarti kan harus ngambil yang terkecilnya. Kalau di sini contohnya itu, jadi kalau misalnya kita mau ganti itu bisa ganti pakai P atau bisa ganti pakai N. Nah di contoh ini pakai N. Nah kita ikutin contoh aja ya. Berarti N-nya delete, N-nya gantiin si O. Ini O-nya hapus, N-nya ganti. Jadi kan I terus ke kiri itu G. Terus tadi O-nya diganti N. Nah, terus ikutin sama sama ya. I G N M T P U ya. Delete lagi M-nya. M M itu kan nggak ada anak kiri, nggak ada anak kanan, udah delete langsung. Nah ini langsung ke delete ya. Terus delete lagi apa nih? Delete P. Sama delete P ya, delete langsung. Nah tuh jadinya gini. Terus lanjut lagi delete U. U kosong. Kiri kanannya nggak ada. Ya udah delete langsung. Lanjut delete T. Nah pas delete U, ini nggak ada anak kiri, nggak ada anak kanan. Berarti langsung delete aja. Loh, oh iya. Habis itu delete T nih. Delete T punya anak kiri kan, N. Ya udah N gantiin T. Nah, terus ini warna-warnanya itu tinggal ganti-ganti aja. Ikutin aturannya. Ini N like. Terus lanjut lagi delete I. I nggak punya anak, langsung delete. N nggak punya anak, delete. Tinggal G, G delete. Nah, paling segitu dulu untuk RBT-nya. Sekian dan terima kasih.